A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan ciri dari surah Madaniyah atau surah diturunkan setelah Nabi hijrah. Jadi kalau kita menemukan ayat ya ayyuhalladzina amanu, itu dipastikan turunnya di Madinah setelah Nabi hijrah. Kalau ya ayyuhan nas itu diturunkan di Mekah atau Makkiyah. Jadi kan berarti kan sudah banyak umat Islam, makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kuntum ilas sholati, apabila kalian mendirikan salat, fagsilu, basuhlah, wujuhakum, muka kalian, wa aidiyakum, tangan kalian, ilal marafiq, sampai 2 sikut atau siku-siku atau sikut, wamsahu, dan usaplah biruusikum, sebagian kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Sampai situ dulu ya, karena ini ayat ini tentang toharoh, tentang wudu, tentang tayamum. Nah, kita diawali dengan tentang berwudu, ini dalilnya. Jadi kalau pengen tahu dalil Al-Quran, kenapa kita sholat wajib berwudu, ini dalilnya. Itu firman Allah surah Al-Maidah ayat 6 ini. Wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholah, apabila kalian mendirikan sholat, ya, fagsilu, basuhlah, wujuhakum, wajah kalian. Nah, wajah ini kalau dalam ilmu fikih rukun dari wudu. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa di sini kok tidak tangan, berkumur-kumur, hidung, itu sunnah, Pak. Jadi kita harus bedakan antara rukun wudu dan sunnah wudu. Jadi yang di Al-Quran ini hanya rukunnya saja, yang wajibnya saja. Kemudian wa aidiyakum minal marafiq, tangan sampai sikut. Nah, tangan sampai sikut nih, tangan sampai sikut. Bukan sikut sampai tangan. Nah, ayatnya nih. Makanya wudu itu tidak sempurna, kurang sempurna kalau tangan sikut dulu baru wudu. Begini misalkan, karena kita kan namanya tuh airnya dikucur jadi lebih enak begini gitu. Itu salah. Jadi ini dulu kena ini, tangan dulu baru sikut, bukan sikut dulu baru tangan. Ayatnya kan wa aidiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu biruusikum, usaplah sebagian kepala, biruusikum. Ya, bi-nya ini makna bil ba'di, sebagian. Sebagian itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Sebagian. Tetapi mazhab Maliki, biru usikum itu artinya seluruh kepala. Makanya dia termasuk rukun dari wudu. Seluruh kepala harus kena. Seluruhnya, depan sampai belakang. Wa arjulakum, dan kaki. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Enggak sampai segini, bukan. Tapi sampai mata kaki. Mata kaki itu yang ada di, kita kan ada mata kakinya tuh ya. Nah, sampai di situ dulu, ini ayat tentang wudu. Jadi tidak sah sholat tanpa berwudu dulu. Nah, ini dijelaskan. Nah, saya jelasin ini dulu ya. Saya jelaskan secara fikihnya. Jadi ada rukun wudu wajib, ada sunnah wudu sunnah. Ya, kalau di ayat ini tentang rukun wudu. Rukun wudu itu nanti disusun oleh mazhab Syafi'i 6 rukun wudu. Yang pertama niat. Ya, niat. Ini semua perbuatan dalam syariat Islam itu wajib niat. Dalilnya hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Dalil Al-Quran tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah. Amal bergantung dengan niat. Makanya niat itu wajib dalam wudu. Nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala.
Hadas kecil beda dengan hadas besar. Kalau hadas besar mandi, hadas kecil wudu. Hadas besar karena hubungan suami istri, karena head, karena nifas, karena wiladah melahirkan. Nah kalau hadas kecil karena pipis, karena kentut, karena ada yang keluar dari dua lubang, maka kita berwudu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Ya, membasuh muka. Ini kan fagsilu wujuhakum, membasuh. Membasuh itu beda dengan mengusap. Membasuh itu artinya antara air dengan tangan dan wajah itu kena. Ya, air nih misalnya wajah, ini basuh namanya. Diurut itu muka. Diurut muka itu, diurut kena air. Sampai kalau ada jenggotnya kena. Apa sih posisi muka? Muka itu adalah nih paling ujung-ujungnya rambut, misalnya di sini ya, di sini karena ini pakai peci, nih, ujungnya rambut, kemudian kanan kiri ini telinga itu ada apa namanya nih? Kecilnya nih, ini posisi muka, kemudian ini nih di leher. Jadi leher itu kan ada janggutnya, janggutnya termasuk muka. Janggut itu termasuk muka, jadi harus kena begitu ya. Dibasuh itu artinya diurut, ya diurut Pak ya. Jadi bukan kena air. Kalau kena air kan cuma begini juga kena kan, cuma ngalin doang. Kan ada orang wudu, namanya bocah kan, gitu doang, ngalir doang, salah. Dibasuh, kena tangan dengan muka ini kena, basuh namanya. Tuh basuh. Itu. Nah, Imam Syafi'i mengajarkan posisi niat itu ketika basuh muka tuh. Jadi posisi niat itu ketika membasuh muka. Nawaitul wudu li rabbil adasil fadholitar basuh muka. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini rukun ya. Tangan sampai sikut. Aidiyakum minal marafiq, tangan dulu baru sikut. Nah, begini makanya kenanya tuh. Nah, tangan dulu bukannya sikut dulu. Banyak orang yang nggak pernah ngaji karena enak gitu kan, enak aja, ini kan air kucuran, nah, ini di sini dulu sikut dulu. Nah ini salah Pak. Tangan dulu, ayatnya kan aidiakum, tangan dulu kena air, berbarengan tangan kena air, kita sama dengan wajah tuh gitu, sama dengan wajah muka tadi. Jadi diurut kena gitu, kena. Jadi air sama tangan menyatu, tangan kiri ke tangan kanan ke tangan kiri gitu. Jadi jangan airnya doang gitu. Jadi ini ikut. Nah, kecuali tangan satu. Ya, itu lainnya. Nah, ini juga ikut diurut. Nah, diurut. Yang atas dulu nih, yang telapak dulu, baru yang belakangnya. Begitu ya. Nah, itu tangan. Kemudian wamsau birusuikum, kepala. Nah, di sini kalimatnya wamsahu. Nah, beda dengan tadi. Kalau tadi faksilu. Kalau faksilu tuh dibasuh, diurut. Kalau wamsahu hanya kena air, boleh itu. Makanya segini aja boleh. Tah, gitu. Airnya dibuang, tuh begitu. Diusap namanya. Wamsahu itu usap doang. Kalau tadi kan muka dengan tangan dibasuh. Kalau kepala diusap. Jadi airnya kena, kita buang. Jangan begini, airnya diginiin, jangan. Salah. Airnya dibuang, kita usap. Depan sampai belakang, sunnahnya. Kalau mazhab Maliki wajib seluruhnya. Kalau mazhab Syafi'i sebagian. Depan boleh, tengah boleh, belakang boleh. Usap. Nah, gitu. Nah kemudian wa arjulakum minal kabain, dua kaki sampai mata kaki. Ini basuh nih, membasuh. Jadi membasuh itu sama juga kayak tadi tuh. Nah, membasuh namanya. Makanya wudhu yang paling sempurna, wudhunya duduk. Kalau di sini wudhunya berdiri ya, belum ya. Di Kolbon Salim juga belum punya. Ya, kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang pernah haji, pernah umroh, itu nggak ada posisi wudhu seperti ini Pak, nggak ada sebenarnya. Posisi wudhu yang sempurna itu duduk. Kenapa duduk? Karena nanti bisa nih jari-jari ini ya, ini bisa kena semuanya dan bisa sempurna wudhu kita. Bisa sempurna wudhunya. Masjid Al-Maghfirah kemarin duduk ada sedikit, ada tempat duduk ya, posisi duduk. Ya, saya wudhu duduk tuh di situ. Wudhu duduk ya. Masjid Az-Zikrah juga sudah ada. Masjid Istiqlal kayaknya nggak ada, sama juga begini. Wudhunya berdiri ya. Ya, makanya ini perlu pembelajaran bagi pengurus masjid.
Kalau masjidnya ini kan masih musola kecil ya. Kalau masjid masih besar, ya usahakan bikin apa? Bikin posisi wudhu yang duduk. Nah, Masjid Az-Ziqra sudah tuh. Masjid Az-Ziqra di Sentul atau Gunung Sundur itu posisi wudhu itu posisi duduk. Nah itu yang sunnah, yang benar itu ya. Kenapa? Karena bisa itu namanya rukun. Yang keenam tertib berurutan. Itu rukun wudhu Pak 6. Nah sekarang sunnah wudhu. Sunnah wudhu pertama baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kita mencuci tangan ya. Yang mencuci tangan air itu. Yang ketiga airnya hemat. Ini kalau kadang-kadang kita itu berwudu itu seluruhnya sampai keluar semua. Makanya ada masjid yang kerannya itu dikecilin. Jadi walaupun digede ini tetap kecil keluarnya. Itu yang sempurna. Ini sayang kalau ada sensor. Ini wudu jangan ke segini. Saya pernah di YouTube saya mencontohkan cara berwudu dengan gelas aqua. Gelas kecil gini. Ini masih banyak setengah. Itu masih ada sisa, sah. Nanti kalau ini sekali-kali dicontohin ya, kalau ada ember boleh. Kalau ada ember boleh Pak. Saya contohin berwudu 1 gelas. 1 gelas bisa Pak, sah wudunya. Sah wudunya. Nah itu. Ya, jadi air ini kadang-kadang boros keluarnya, hanya sedikit aja keluarnya. Keluar ya separuh atau setengah dari keran lah, atau 1/4 dari keran. Ya, 1/4 atau setengahnya lah, nggak setengahnya. Jangan semuanya keluar. Hemat air. Kemudian setelah tangan, yaitu kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur artinya air itu dikocok-kocok di mulut kanan kiri. Setelah itu baru dikeluarkan. Kemudian hidung. Nah hidung itu intisak namanya. Intisak itu adalah air dimasukkan ke hidung, bukan kadang-kadang cuma upilnya doang keluar, gini-gini doang kan ya. Nah benernya itu disedot, air disedot, dikeluarin. Itu benar. Itu dulu zaman corona, ternyata orang-orang yang berwudu dengan sempurna, virus tuh hilang. Penyakit-penyakit pilek, peluh itu yang sering kita peluh tuh. Coba ada Pak. Wudu itu bisa menyembuhkan penyakit pilek, penyakit peluh, penyakit zaman ini musim hujan ya. Caranya wudunya air dimasukin, disedot sampai masuk ke dalam baru keluarin. Masalahnya kalau baru-baru itu kepala pusing ya. Iya, itu cara wudu intisab. Nah, baru kita niat wudu dan membasuh wajah. Baru masuk ke wajib tuh. Tadi sunnah tuh. Sunnah tadi semuanya sunnah tuh dari bismillah, kemudian airnya sedikit, hemat kan, kemudian cuci tangan, hidung, itu sunnah. Kemudian yang berikutnya tangan tadi wajib, kemudian wajah itu nyatu dengan telinga. Jadi boleh Pak hukumnya kita berwudu misalnya nih, airnya kan kita buang, lalu kita kepala, setelah kepala langsung ke telinga, nggak ngambil air lagi, sah, itu boleh. Coba perhatiin kalau mazhab Syafi'i itu orang-orang India, orang Pakistan, atau orang-orang Timur Tengah, orang Arab tuh dia membasuh kepala semuanya, lalu langsung ke telinga. Jadi nggak ngambil air lagi, langsung ke telinga. Telinga bagian depan, telinga bagian dalam. Ini bagian depan, bagian luar, di bagian dalam kena. Udah itu. Jadi airnya nggak ngambil lagi, sah itu. Kalau kita kan ngambil air lagi kan ya, ambil air lagi. Nggak usah Pak. Jadi cuma langsung dari kepala ke telinga, itu sah. Telinga itu sunnah, nggak wajib. Yang wajib adalah kepala. Ya. Kemudian setelah itu, yaitu tadi berkumur-kumur 3 kali, semuanya 3 kali, jangan lebih dari 3 kali, boros itu, mubazir. Minimal 1 kali, ya maksimal 3 kali. 3 kali kemur, 3 kali, kemudian telinga, kepala, tangan, semuanya 3 kali, 3 kali. Kemudian berurutan, kemudian selesai wudu kita menghadap kiblat, lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Mana tadi ketemu hadisnya? Siapa yang berwudu secara sempurna lalu dia berdoa dengan doa tadi,
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Maka silahkan, dipersilahkan oleh Allah masuk surga 8 pintu, dan dia masuk dari pintu yang mana silahkan. 8 pintu masuk surga, yang dia mau pintu yang mana silahkan. Saking hebatnya berwudu dengan sempurna, mendapat karunia masuk surga dari arah yang dia inginkan tuh Pak. Masya Allah. Makanya jangan lupa membaca doa selesai wudu, dan jangan dianggap remeh itu. Sebab ya, man tawadda'a wudu'i haja summa shalla raqatil fihi manafsa ulahu mataqamil jami. Siapa orang berwudu dengan wudu Rasulullah, masa wudu yang sempurna, lalu dia sholat 2 rakaat ya tanpa hadas, mengalami hadas pada antara keduanya, maka Allah ampuni dosanya yang lalu-lalu. Allah ampuni dosa, lalu Allah berikan karunia masuk surga dari pintu yang dia inginkan. Nah, itulah karunia Allah. Jadi pentingnya kita berwudu dengan sempurna. Selesai wudu kita menghadap kiblat, berdoa. Ya Pak ya. Ini kadang-kadang kita lupa doa ya. Lupa doa. Ya, awalnya baca bismillah, selesainya baca doa. Doanya tadi gitu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah dan Rasulnya Allah. Ya Allah, jadikan hamba minat tawabina, orang yang selalu bertobat, minal mutatahhirin, orang yang suci, min ibadikas, dan menjadi hamba Allah yang soleh. 3 minta tuh, minta orang yang selalu bertobat, minta menjadi orang yang selalu bersih, suci, dan minta menjadi orang yang soleh, ibadikas solehin. Masya Allah. Jangan lupakan ya. Jangan lupakan. Ya, wudu secara sempurna. Kemudian masih ayat yang ke-6, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian sedang junub, maka mandilah. Ini dalil junub nih. Mandi janabah, junub. Mandi karena melakukan wajibnya mandi wajib. Jadi mandi itu Pak ada 2. Maka ada ulama yang menjelaskan mandi itu ada 5 sesuai dengan hukum. Mandi wajib, mandi sunnah, mandi makruh, mandi mubah, dan mandi haram. Apa mandi wajib? Wajib itu dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Apa penyebabnya? Penyebabnya diantaranya karena hubungan suami istri wajib mandi. Hubungan suami istri, bertemunya 2 khitan, bertemu aja wajib mandi, apalagi sampai masuk. Paham nggak Pak? Nah, yang kedua, mimpi basah bagi laki-laki ya atau perempuan. Mimpi basah biasanya bagi bujangan, bagi gadis yang mimpi malamnya naik kuda, mimpi paginya, maka wajib mandi. Kemudian yang ketiga, karena haid bagi perempuan ya, darah keluar setiap bulan sekali kan itu ya. Kemudian yang keempat, karena bagi perempuan juga nifas setelah melahirkan nifas. Yang kelima, karena melahirkan, pas melahirkan tuh wajib mandi. Ustadz, saya melahirkan sesar, wajib mandi? Tetap wajib mandi. Cuman nanti kalau sesar itu tayamum, ganti dengan tayamum. Sebab kan ngeri kan habis dioperasi. Nah itu, ya tuh. Tahu dus binima, istri saya melahirkan nggak ada yang sesar. Alhamdulillah. Nah itulah. Nah, wajib mandi. Yang kedua, mandi sunnah. Mandi nanti nih mau untuk sholat Jumat, mandi sunnah. Mandi untuk sholat hari raya Idul Fitri Adha. Mandi selesai, mandiin jenazah. Nih bagi amil atau bagi kita keluarga meninggal, kita mandiin tuh. Habis mandiin jenazah, kita mandi dulu Pak. Jangan langsung sholat sholat jenazah. Kita mandi sunnah dulu, mandi taubat. Mandi taubat ini misalnya habis melakukan dosa besar. Mandi orang mau masuk Islam, mu'alaf, mandi dulu baru syahadat, sunnah mandi. Mandi apalagi ya? Itu diantaranya mandi sunnah.
Ya itu tadi udah awal yang pertama mandi Jumat udah. Iya, jangan lupa itu mandi Jumat, sholat Jumat. Kemudian mandi yang mubah, ya boleh ya setiap hari kita mandi 2-3 kali itu mubah, boleh-boleh saja. Kemudian mandi yang makruh. Mandi yang makruh itu mandi dengan air terkena sinar matahari. Musammas namanya, air musammas. Ya, musammas itu makruh ya. Kenapa? Karena bukan jadi kulit kita nggak sehat nanti ya. Kemudian mandi karena haram, mandi haram. Tahu mandi haram, Pak? Mandi 7 sumur. Mandi 7 bunga ya, 7 kembang. Biasanya tuh amalan-amalan dukun tuh. Amalan dukun itu mandi itu supaya apa? Supaya dicintai sama laki-laki sama perempuan, supaya atau juga Anda juga mandi, Pak. Saya ngalamin nih, Pak. Ini ngalamin bener nih ya. Ngalami untuk ilmu kanuragan. Dulu saya ini pernah punya ilmu kebal. Alhamdulillah golok apapun ini apa lidah, jangankan lidah ini di gitu-gitu nggak masalah. Ilmu kebal. Nah, sebelum punya ilmu kebal itu kita belajar dulu zikir dulu, lalu kita mandi. Nah, itu mandinya itu mandi yang ya mandi memang dimandiin sama kiainya. Itu mandinya ada kembang-kembangnya, ada itunya, dimandiin gitu ya. Nah, itu mandi haram hukumnya. Mandi karena iya ada. Itu mandi kebal, saya pernah ilmu kebal. Itu mandi dulu ada mandinya. Ilmu kebal. Jadi kalau orang-orang yang itu tuh yang Banten deh ya. Ilmu kebal tuh kanuragan tuh, ilmu kanuragan tuh mandi, ada mandinya. Mandi itu. Janganlah belajar itu ya. Santri-santri jangan belajar ilmu itu, jangan. Mendingan belajar ilmu fikih lah. Pengalaman itu pengalaman suram dulu. Tapi yang ngalamin karena kondisi situasi dulu nggak paham ya, belum paham bener. Ya, karena yang ngajarin, iya itu loh makanya itu. Itu haram hukumnya karena itu kan syirik banget. Iya, nanti jatuhnya kepada perbuatan syirik gitu kan. Iya kan? Bid'ah khurafat namanya. Ya kalau mandi aja. Yang ada itu tadi mandi wajib, mandi sunnah tadi. Iya, mandi sunnah, mandi wajib. Mandi kembang itu kan mandi kembang. Allahu Akbar. Yang parahnya itu mandi kembang, yang mandi perempuan dimandi nama dukunnya. Nah, itu lebih parah lagi tuh. Yang mandi nama dukun ya akhirnya ya mandi dah. Berdua-duaan, astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Nah, itu mandi ya. Kemudian ini nih, Allah ini sangat sayang ya dalam kita. Kita ini kondisinya sakit seperti tadi kan saya jelasin tentang masalah sesar kan. Wah, kan habis sesar melahirkan gimana nih? Kemudian orang lagi meriang tapi meriang badan demam, kemudian bini sayang-sayang nih, udah siap kan hubungan suami istri. Gimana nih kan mandi ini berat ini. Wudu juga berat kan namanya meriang. Nah, ini dalilnya. Ayat masih sama. Wa in kuntum maradha, jika kalian sakit, panas, meriang atau sakit lah. Au ala safarin atau dalam perjalanan haji umroh kan. Au jaa ahadukum minkum minal ghaid, atau datang salah seorang dari kalian dari kakus. Maksudnya keluar dari kamar mandi, dari BAB ya, dari pipis ya, dari WC. Au lamastumun nisa, atau karena menyentuh perempuan. Nah, di sini lamastumun nisa ini ada perbedaan ulama. Kalau menurut mazhab Syafi'i, menyentuh itu ya menyentuh kena. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi itu hubungan suami istri. Makanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, laki-laki dengan perempuan, suami istri menyentuh, batal nggak, Pak? Kalau saya nggak batal, pindah mazhab. Tapi kalau di Indonesia, di sini di Parung batal. Ya, coba kalau misalnya kita masih kekeh dengan mazhab Syafi'i, saya mengatakan, batal nih. Akhirnya bini saya tawaf sa'i nggak dipegangin, alhamdulillah diambil sama orang tar. Ya diambil sama orang tar kan, ya Allah. Ini orang jutaan ribuan lagi tawaf lagi sa'i, kemudian kita biarin nggak dipegang gitu kan? Ya bisa diambil bini kita. Makanya kita pindah mazhab. Jadi dalam hati itu, ya Allah, hamba berpindah mazhab. Ya mazhab Maliki atau Hambali ya bahwa
sentuhan laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Atau kita misalnya nggak bawa bini, umroh sendiri, kan disunahkan laki-laki perempuan tawaf kan bareng. Ada perempuan dan laki-laki, sa'i juga begitu. Nggak, ya mungkin kita nggak sengaja, tapi kan namanya banyak orang, jutaan orang, ribuan orang kena kan kesentuhan, batal dong. Batal wudhu lagi, kapan selesainya tawaf 7 kali? Ya Allah, berat kan. Itulah pentingnya ilmu ya. Jadi lamus nisa ini ada 2 maknanya. Pertama menyentuh, yang kedua hubungan suami istri. Jadi batalnya kapan? Batalnya ketika kita berhubungan suami istri baru batal. Wudhunya baru batal. Falam tajidu ma'an, dan karena tidak mendapati air. Artinya musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah dengan tanah dengan debu yang suci. Sa'idan thayyiba. Tuh Pak, ini tayamum. Jadi tayamum itu fungsinya 2, untuk mensucikan hadas besar dan juga untuk mensucikan hadas kecil. Jadi bukan karena kita untuk wudhu saja, tapi juga untuk mandi wajib. Seperti orang tadi kan sesar, itu kan wanita sesar, wajib mandi wajib, tapi ganti dengan tayamum, ya kan? Itu habis nipas, itunya apa namanya? Namanya habis disesar kan masih basah kan ya, mandi bahaya kata dokter. Ya udah tayamum juga, tayamum. Iya itu dulu itu sahabat Nabi itu ada tuh. Jadi berawal dari dia begini, nggak ada air nih, pengantin baru. Akhirnya dia menyangka kalau tayamum ya untuk wudhu, berarti kalau mandi ya harus kena semua. Guling-gulingan tuh suami istri itu di padang pasir. Setelah itu nanya, ya Rasulullah, saya nggak ketemu air, semalam saya sama istri hubungan, bagaimana akhirnya saya guling-gulingan di padang pasir. Ya Allah. Rasulullah tertawa. Nggak begitu, cukup kamu apa yang kamu lakukan tayamum. Nah di sini dalilnya nih Pak, tayamum itu hanya 2 saja. Famsahu biujikum, usaplah kedua wajah kalian, wa aidikum minhu, dan tangan kalian. Di sini tangan tidak disebutkan marofik ya kan, nggak ada kan ya, nggak ada. Makanya ulama berbeda pendapat. Beda lagi nih, menurut mazhab Syafi'i, karena tayamum pengganti wudhu, maka tayamum itu tangan sampai ke sikut. Tapi dari Qur'annya kan nggak ada sikut. Menurut mazhab Maliki lagi, atau menurut mazhab Hanafi Hambali, itu cuma sampai di sini aja Maliki, sampai telapak tangan. Jadi kalau nanti ada misalnya kita nih lagi tayamum, lagi berangkat umroh, berangkat haji, lalu orang tayamum kok nggak sampai ke sikut, mazhabnya beda aja. Atau jangan mazhab beda. Biasanya tuh orang yang nggak tahu kalau di Darun Najah, kalau di Muhammadiyah, tuh pesantren Muhammadiyah atau sekolah Muhammadiyah, tuh ngajarin tayamum cuma sampai sikut aja, sampai segini aja. Begitu. Apalagi orang yang lagi di rumah sakit, nih udah pakai apa namanya itu? Impus susun kan, waduh ribet kan, ya sini aja tayamumnya. Ini pengalaman tuh, saya nengokin orang sakit, ya, lalu dia Ustadz saya bingung tayamum, ini saya diinfus, nanti gimana? Sampai segini aja, sampai sikut, sampai apa? Pergelangan tangan saja. Nah mari kita belajar tayamum ya. Pertama, tayamum itu tanahnya harus suci, artinya tanahnya tidak boleh bercampur dengan kotoran binatang atau kotoran manusia. Pokoknya tidak boleh, harus suci. Yang kedua, tidak boleh bercampur dengan dengan tepung, dengan bedak. Kan ada tepung, ada bedak ya. Itu nggak boleh tuh. Misal sagu, terigu, bedak, bayi nggak boleh, atau bedak-bedak lah nggak boleh. Jadi kapur juga nggak boleh. Kapur, tepung, terigu, tepung sagu nggak boleh. Jadi harus debu. Dulu kan ada yang mengajarkan harus nyari tanah dulu debu. Nggak usah Pak, di sekitar kita itu banyak debu. Ya, ruangan AC aja ada debunya. Di sini ada debunya nih, walaupun AC. Sini ada debunya. Coba kalau pakai mikroskop. Dulu sebab ada orang jamaah haji, pengen berangkat haji, dia bawa tanah di plastik, buat tayamum. Ya Allah, kan di sana kan ada yang nggak bisa masuk, nggak usah lah. Jadi kalau kita kan duduk nih, di depan kita ada jok tuh kan, nah di depan jok gitu. Nah mari kita niat ya, kalau wudhu tadi udah, sekarang tayamum.
tiga niat deh ya supaya belajar. Niat wudu, niat mandi wajib, niat tayamum. Ini supaya ingetin aja. Pertama niat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhalillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah sekarang tayamum ya. Nawaitut tayamuma listibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk bolehnya sholat, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau misalnya setelah hubungan suami istri atau tadi wanita yang wanita sesar melahirkan, niat tayamum beda. Jadi 2 kali tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayamuma li rabbil hadasil akbari fardhalillahi ta'ala. Saya niat tayamum untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Nah sekarang caranya, silakan Bapak pegang. Ini misalnya debu di depan kita ya, di depan aja. Pertama kita pukul, kedua kita keluarin sedikit, lalu kita niat. Nawaitut tayammum li rabbil hadas asghari fardhalillahi ta'ala. Ya, natul tayammuma listibahatis sholati fardhalillahi ta'ala. Wajah ya, wajah itu sebelah kanan ini nih telinga. Nah, ini telinga kan apa hidung. Nah, mata hidung ya gitu. Tutup kan? Nah, tutup tuh. Jadi begini. Setelah ini kita keluar buang. Nah, tuh. Buang lagi. Paham, Pak? Itu. Jadi tangan kanan ini yang kanan, tangan kiri yang kiri itu. Jadi hidung tuh, hidung yang tengah-tengah dah. Tuh, hidung sama mata kanan, mata kiri, tangan. Nah, tuh. Buang. Ambil lagi jangan yang tadi. Pindah posisi, boleh di sini, boleh di sono, boleh di sini, boleh, terserah, pokoknya pindah. Kenapa nggak boleh di sini? Mustakmal namanya, sudah digunakan, nggak boleh digunakan lagi, debunya sudah. Misalnya kalau di jok mobil, jok pesawat, yang tadi di atas, sekarang di bawahnya begitu ya, jok pesawat. Nah kita misal di sini tadi, karena udah sini. Nah tangan ini kanan, ini kiri. Nah tuh, nah balik lagi tuh. Nah, begitu udah. Ya Pak ya. Kanan, tangan kiri megang kanan, selesaikan dulu ini, kemudian sebelah kiri selesaikan. Udah selesai di sini ya. Ya. Nah, jadi semuanya kena nih tuh. Ini juga kena nih tuh ya. Ini kena. Nah, ini. Wah, ini terakhir ya. Ini begitu ya. Nah, ini cara tayamum. Setelah itu menghadap kiblat. Memang sunnahnya maaf ya. Kalau posisinya tayamum di rumah menghadap kiblat, jadi kita menghadap ke sana tayamumnya, nggak boleh menghadap kemana-mana, sunnahnya. Tapi kalau naik pesawat, naik mobil, naik kapal laut, naik apalah gitu ya, itu berarti ya sesuai dengan mobilnya, sesuai dengan kendaraan habis ya. Setelah itu sama dengan wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini tayang-tayang bisa Pak ya? Kalau sampai sikut, misalnya Bapak tadi di infus, kita pakai mazhab Maliki cuma sampai di sini aja. Nah, ini aja. Nah, itu. Jadi segini aja. Jadi pergelangan tangan aja. Ya kan? Ya, di rumah sakit ya. Jadi nggak ada alasan, Ustadz saya emang nggak sholat, Ustadz. Udah seminggu di rumah sakit nggak sholat, alasannya nggak tahu caranya, tayamum nggak bisa, sholat nggak bisa. Nah itulah pentingnya ngaji. Sholat itu ibadah yang wajib dilaksanakan walaupun kita sakit. Dimanapun di rumah sakit tetap wajib sholat Pak. Jadi jangan ada alasan, Ustadz dia udah koma wajib sholat, ya koma juga sholat karena dia masih hidup kan. Koma itu masih hidup. Caranya kita yang ngajarin dia sholat, ngajarin. Di dalam telinganya kita sebutin, Bu, sholat ya, ini udah johor, yuk saya ajarin, wudhu dulu. Nah, bayangin tayamum, nah kita bayangin ya,
kita tayamumin, kita wuduin gitu ya, tangannya dan sebagainya. Lalu kita posisikan menghadap kiblat kalau memungkinkan, kalau tidak kita ajarin mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu ya, itulah anak yang solehah itu begitu, supaya dia meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan sholat. Jadi sholat itu nggak bisa nggak ada alasan, tetap wajib sholat. Nah, wa ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah menjadikan syariat ini, Allah menghendaki bagi kalian kemudahan, tidak menjadikan kalian itu agama itu susah. Ya, min harajin, nggak ada kesulitan. Walakin yutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki kalian bersih dari najis, dari hadas, oleh timma nikmat, dan untuk menyempurnakan nikmat Allah. Allah memberikan syariat yang mudah begini untuk banyak nikmat Allah. Alaikum la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan adanya syariat tayamum ini. Inilah indahnya beragama. Coba nggak ada agama lain kecuali agama Islam. Kita tetap mesti bersuci walaupun dalam kondisi sakit perjalanan ya, atau nggak ada air, itu dengan tayamum. Jadi tayamum itu dua fungsi, untuk mensucikan hadas besar dan untuk mensucikan hadas kecil. Dan harus ingat Pak, satu kali tayamum, satu kali sholat fardu, walaupun nggak batal. Misalnya nih, sholat maghrib tayamum, sholat isya harus tayamum lagi, walaupun nggak batal. Walaupun nggak batal. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu kan kita ini nggak batal, maghrib, isya, subuh misalnya, ya terus nggak apa-apa, wudhu sekali aja nggak apa-apa. Tapi kalau tayamum nggak bisa, satu tayamum, satu iya. Ya iya sekali aja, nggak 3 kali, enggak. Iya, kalau wudhu 3 kali, kalau tayamum sekali aja, kan udah kena debu kan, udah kena tanah tadi, ya udah. Jadi nggak begini-gini, kali lagi, enggak Pak, sekali doang. Makanya tayamum itu satu sholat wajib, satu kali sholat, satu tayamum, satu kali sholat, begitu. Ya itulah nikmatnya. Ayat 7, wazkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah kalian akan nikmat Allah atas kalian. Wa misaqahu alladzina wasakum bi, dan perjanjian kalian, sahadat yang telah mengambil janji darimu dengan janji itu. Kapan kita berjanji? Kita ini kan sekarang hidup udah mengalami 3 alam. Pertama alam roh, kedua alam rahim, ketiga alam dunia. Ini baru 3 alam nih Pak. Nanti setelah itu alam barzah. Alam barzah itu dikubur. Setelah itu baru nanti di padang mahsyar, dan terus akhirat itu. Nah, ketika di alam roh ini semua manusia berjanji. Apa janjinya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Ini dalam surah Al-A'raf 172. Ya, bukankah aku ini Tuhan kalian, hai roh. Semua roh ini semuanya, orang kafir, orang ateis, orang Islam mengatakan Allah itu benar. Qalu syahidna, benar engkau ya Allah Tuhan kami. Jadi dalam roh, sebelum kita ada di dalam rahim ibu, mengakui bahwa kita itu, bahwa semua Tuhan kita adalah Allah. Jadi kalau orang masuk Islam, mu'allaf, sebenarnya bukan masuk Islam Pak, tapi kembali Islam. Karena ketika dalam roh, itu Islam. Semua orang Islam semuanya. Di dalam roh itu Islam. Kenapa? Karena Allah Tuhannya. Bukan Yesus, bukan patung, bukan siapapun. Makanya kalau almarhum Ustaz Arifin, kalau orang masuk Islam itu bukan masuk Islam kalimatnya, Pak. Kembali ke Islam. Karena dulunya kita Islam, di alam roh kita Islam. Di alam rahim ibu kita Islam. Ya itu. Kemudian izkultum sami'na wa ata'na. Jika kalian mengatakan kami mendengar dan kami taat. Kami mendengar dan kami taat. Ya, kami mendengar, kami taat. Kemudian wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha alimun bijatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap isi hati kalian. Allah Maha tahu, Pak. Isi hati kita Allah tahu. Kita melakukan kebaikan, Allah tahu. Kita melakukan kemaksiatan, Allah tahu. Terbesit hati saja, ya Allah, hamba ingin berinfak, tapi nggak berinfak, udah dapat pahala. Kita ingin tahajud, tapi nggak tahajud, dapat pahala. Itulah pentingnya niat.
Ya, di dalam hati Allah Maha tahu. Kemudian ayat ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, kunu, jadilah kalian qawwamina, orang yang menegakkan hukum lillah karena Allah, syuhada'a bil qis, sebagai saksi-saksi dengan adil. Jadi Allah memerintahkan kita ya, kalau jadi saksi, jadi hakim, jadi apapun, menjadi apa? Orang yang adil. Orang yang adil, orang yang bisa menegakkan keadilan. Orang yang bisa menegakkan keadilan. Tuh, ya, menegakkan keadilan. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala a'tadilu. Janganlah kalian melakukan perbuatan dosa sana'anu qaumin, karena kebencian suatu kaum, ala tidlu, yaitu agar kalian tidak bisa berlaku adil. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian karena benci kepada seseorang, kepada kaum, tidak berlaku adil. Nggak berlaku adil nih. Misalnya nih, makanya Nabi mengatakan, jika anakku Fatimah mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itu Pak. Jika Fatimah mencuri, maka tangan sendiri aku potong. Begitu kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Tapi kan dalam syarah nggak pernah mencuri kan. Saking Rasulullah itu jangan apa? Ini ayat ini kalau bisa ini dibaca oleh para hakim nih, para jaksa, ya kan? Ketika menentukan hukum, misalnya nih yang ditangkap anaknya, misalnya keponakannya, atau istrinya, atau suaminya. Jadi hakim dia menentukan nih. Nah, makanya nggak boleh tuh, harus berlaku adil. I'dilu, berlaku adil lah. Wa aqrabi taqwa, karena adil itu mendekati kepada takwa. Orang yang adil pasti menjadi orang yang bertakwa. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha melihat, Maha mengetahui dari apa yang kalian lakukan. Ya, jadi kita harus berlaku adil, ya, berlaku adil, ya kan? Berlaku adil. Jadi jangan sampai berlaku zalim. Jangankan kepada orang lain, kepada keluarga sendiri pun kita harus berlaku adil, ya Pak ya. Berlaku adil. Makanya Allah tuh Maha adil. Gara-gara seorang penceramah goblok-goblokin ya, orang yang jual es tuh ya, kan viral kan. Ternyata viralnya bukan nasional Pak, internasional. Perdana Menteri Malaysia sampai mencontohkan tuh. Itu mencontohkan Perdana Menteri Malaysia nih. Mencontohkan di sebuah negeri, disebutin tuh. Ya, seorang penceramah kondang kata dia, yang menghina pedagang kecil. Tapi apa hikmahnya Pak? Jadi kaya mendadak. Yang ngasih umroh, yang ngasih uang, ada yang 100 juta, ada yang Adi Hidayat aja ngasih duit 20 juta. Ya, ada yang ngasih duit, wah sampai puluhan, sampai ratusan juta. Ngasih modal, ngasih beasiswa untuk anak-anaknya sekolah, umroh satu keluarga. Masya Allah. Itu namanya rezeki apa tuh? Rezeki min haitsu la yahtasib. Iya. Wah, kalau begitu gue pengen dihina dah. Supaya dapat begitu ya. Ada ya, dapat duitnya banyak banget ya Allah, ya Rabbana. Itulah Indonesia ya. Ya, sampai selebgram Malaysia pun ngasih juga tuh. Selebgram Malaysia, YouTuber Malaysia ngasih juga. Diomongin di ini Pak, di pemerintahan Malaysia, Perdana Menteri ngomong, kalau Perdana Menteri kayak presiden. Presidennya Malaysia itu ngomong sampai ke ini ya, ke jajaran kabinetnya. Mencontohkan tentang orang yang berilmu tapi tidak beradab, yang tidak berakhlak. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah ya, itulah ya, viral kan sampai hari ini, viral kan. Ya Allah. Ya, hikmahnya begitu aja hikmahnya. Jadi orang kaya mendadak dia. Allah Akbar. Terakhir ayat yang ke-9. Wa'adallahu alladzina amanu wa amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah telah berjanji kepada orang yang beriman. Ingat, ini janji Allah Pak ya. Janji Allah, bukan janji politikus, bukan janji apa kemarin calon-calon tuh ya, bukan janji calon gubernur, calon wali kota, bukan. Ini janji Allah. Allah berjanji. Kalau janji Allah
pasti terjadi. Pasti terjadi. Apa janji Allah? Kepada siapa? Kepada orang beriman dan kepada orang yang beramal soleh. Ini kita ini. Ini Allah berjanji nih kepada kita nih, mudah-mudahan janji Allah terbukti, pasti terbukti. Ya, Allah berjanji kepada orang beriman dan kepada orang beramal soleh. Apa janjinya? Lahum maghfiratun. Pertama janjinya Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi Allah ampuni dosa kita, dosa orang beriman dan dosa orang beramal soleh. Yang kedua janji Allah, ajrun azim, yaitu pahala yang sangat besar. Apa itu pahala yang sangat besar? Surga Allah. Ampunan dosa dan surga Allah. Itu janji Allah kepada orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah minggu depan surah Al-Maidah ayat yang ke-10. Wallahu a'lam.